Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lor, jumpa lagi bareng aku ya. Goblok. Oke, untuk jari-jari ya, kita bahas jari-jari antara jari-jari TDR sama TAD ya. Jari-jari TAD baru pakai beberapa minggu, kurang lebih berapa minggu ya? 2 mingguan lebih lah. 2 minggu lebih. Oh, lampunya padam ya. Cek ya. Loh iki cok, sing kok paweteng lur. Kayak oblek ya. Loh iki sangat. Oke. Jari-jari TAD sudah tak pakai 2 minggu pemakaian. Terus untuk cuaca bulan-bulan ini hujan ya, jadi serik lor. Nah, nanti tak kasih tahu detailnya ya. Kita rekam dari jarak dekat gimana jari-jari TAD ini, apakah bisa bertahan target setahun dulu ya. Tahun dulu targetnya gimana hasilnya, apakah berkarat, berjamur, atau yang lain ya. Oh, jalan 60 ya. Aduh, yang ini kenceng pol. Jadi tukang ini lur, masuk ini. Oke lor, kita kembali ke pembahasan semula ya, antara jari-jari TDR dan TAD. Kita bahas kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Meskipun jari-jari TAD baru pakai 2 minggu, tapi sudah bisa disimpulkan ya. Tuh lur. Untuk jari-jari TDR, yang pertama kelebihannya mengkilat ya, karena krom berkilau lebih putih dibanding yang stainless TAD. Untuk ketahanan jari-jari TDR tergantung dari perawatan ya. Untuk yang depan dulu saya pakai jari-jari TDR dan perawatan tak samakan yang belakang ya. Jarang dicuci, jarang dibersihkan, hujan dibiarin. Kalau nyuci motor itu cuman kalau libur aja ya, nggak setiap hari dicuci. Oke gitu. Terus gini. Oke lanjut ya. Dulu pakai jari-jari TDR depan dan belakang. Yang depan berkarat pol pokoknya wes. Tak pol-pole. Sempat tak gosok pakai kasa itu loh lur, apa, wajan. Kalau dipikir-pikir ya pasti mengelupaskan ya kromnya ya. Kalau dikasak pakai sikat baja atau apalah namanya, sikat alumini ya, nggak tahu pokok itu. Tapi kalian ngerti kan maksudnya gimana ya. Terus alhasil benar karatnya hilang. Tapi kalau buat hujan-hujanan lagi ya pasti muncul lagi kan ya. Oke. Terus yang belakang sudah berjalan berapa tahun ya. Ya dari mulai pasang tromol belakang ya, belum pernah ganti sama sekali untuk sampai saat ini. Jadi hanya sebagian yang masih kelihatan bagus, tapi ada timbul-timbul karat di bagian-bagian tertentu. Lur, tak cari tempat dulu untuk hasil detailnya nanti biar kelihatan ya. Loh, ini kenapa wifi nya kok nyala?
Sik lur tak. Oke lor, kita lanjut ya. Tadi cari tempat kok nggak ketemu. Karepku kan gini, cari tempat yang nggak bising, yang penting itu nggak bising. Terus kita bahas detailnya kayak gimana ya. Tapi nggak ketemu juga, jadi ya lanjut aja konten di motor ya. Oke, jadi kesimpulan untuk jari-jari TDR yaitu yang pertama kelebihannya mengkilap banget lur karena chrome ya. Terus pakai selama ini sering hajar lubang dan lain-lain ya, masih aman kuat ya. Itu tak masukkan dari kelebihan jari-jari TDR. Tapi ya tergantung juga untuk tukang setel peleknya juga ya. Kalau terlalu kenceng banget mungkin bisa rawan putus, gampang putus maksudnya. Untuk kekurangan, untuk jangka yang sangat panjang, tapi tidak mungkin ya, karena suatu barang itu pasti memiliki suatu batas apa ya, batas maksimum. Pokok batas maksimum lah. Jangka waktu pemakaiannya sampai kapan ya, saya juga nggak tahu ya, tergantung perawatan juga. Oke, itu ya untuk kekurangannya, bisa berkarat, chrome bisa mengelupas. Kita bahas untuk jari-jari TAD. Untuk beberapa minggu saya sudah pakai ya. Yang pertama kelebihannya tidak mudah berkarat. Terus tidak mudah berkarat. Untuk yang kedua, jari-jarinya besarnya sama dengan TDR ya. Untuk nipel dan jari-jarinya terbuat dari stainless, jadi aman dari karat. Terus untuk kekuatan saya belum tahu ya, tapi untuk beberapa minggu ini sudah ngehajar lubang juga ya, karena bannya besar, ukuran 80/90, jadi ya aman-aman aja. Untuk kekurangan mungkin tidak bisa dibilang kekurangan ya. Kekurangannya kurang mengkilat lur, nggak kayak jari-jari TDR. Jadi mengkilapnya itu warnanya agak ke kuning-kuningan ya, seperti itu. Jadi nggak mengkilap putih bersih kayak warna chrome itu, enggak. Soalnya ini jari-jari stainless. Untuk masalah berkarat saya rasa bisa. Stainless itu kayak gini lur, aku lihat di beberapa baut stainless steel ya, mungkin stainless itu ada beberapa macam tipe baut ya, maksudnya bahan. Stainless steel itu mungkin hanya pelapisan stainless, jadi awalnya itu mungkin besi ya, saya juga nggak tahu, terus dilapisi stainless jadi tidak mudah berkarat. Mungkin kayak gitu nih stainless steel. Baut-baut yang tak beli itu bisa nempel di besi, bisa nempel di magnet maksudnya. Goblok. Kalau untuk jari-jari stainless sudah tak coba, tidak menempel di magnet ya, masih aman-aman aja. Jadi kalau magnet ditempelkan ke jari-jarinya aman ya, berarti mungkin ini stainless full atau enggak stainless steel. Alhamdulillah. Ya, mungkin itu kekurangan jari-jari TAD ya. Kekurangan maupun kelebihannya masing-masing merek pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, untuk detailnya besok tak kapan wes tak buatkan lagi ya. Kita rekam dari jarak dekat, kita teliti bagaimana hasilnya. Oke, terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, and share, dan sampai jumpa di video selanjutnya.